Makanya klub ini bisa dibilang klub terbesar lah di Indonesia ya, karena memang kecintaannya teman-teman bonek Persebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan lagi-lagi nih perspektif menghadirkan bintang tamu yang luar biasa banget. Ini ada yang lagi heboh juga nih Bapak ini. Yang lagi banyak diperbincangkan juga, ini ada Pak Manajer dari Persebaya Surabaya yang baru. Betul Pak Nggih? Betul. Salam kenal Pak, saya Chandra Pak. Ya. Pak Yahya. Jadi Pak Yahya ini baru aja ditunjuk manajemen Persebaya sebagai manajer sebulan terakhir Pak ya? Ya, sebulan terakhir, tanggal 1 April. Ya, jadi beliau ini pernah menukangi Persebaya waktu menjuarai EPA U19, U20. Kemudian musim lalu sempat nyebrang dikit nih ke tim tetangga. Kemudian tahun ini akhirnya balik lagi Pak. Ya. Itu ceritanya seperti apa sih Pak? Ya, waktu itu kan setelah juara, terus kami membenahi Elite Pro, terus kemudian terhantam pandemi, Elite Pro udah waktu itu nggak ada lama, terus kemudian waktu itu Persik naik, dan waktu itu memang posisinya lagi posisi jelek lah, udah di papan bawah, sehingga saya tertantang untuk membantu di situ juga. Oh, dan akhirnya musim ini balik lagi Persebaya dengan kondisi yang dibilang luar biasa musim ini menurut saya Pak, karena berani revolusi jilid berapa ini Pak? Sebenarnya apa yang mendasari ini Pak gitu? Sebenarnya gini, kalau yang pemain itu, kita kalau dibilang, kita ini udah ada, kerangkanya itu udah ada sebenarnya. Yang 11 pertama atau ini udah ada semua. Cuman kita lebih, tahun ini lebih berpikir rasional untuk kompetisi yang ini, sehingga kompetisi-kompetisi berikutnya kita akan lebih mudah dalam menghadapi kompetisi berikutnya lah. Ya, jadi gini teman-teman, ini penangkapan saya ya. Kalau tim-tim Indonesia biasanya kan kalau ngontrak pemain kan satu tahun nih. Nah, musim ini Persebaya ini melakukan sebuah langkah yang menurut saya perlu untuk dipuji lah, karena berani mengontrak pemain muda dengan durasi yang agak panjang. Nah, hal itu mendasari bahwa tadi Pak ya untuk salah satunya itu memang, dan memang ya itu tadi, kita berpikir rasional masalah klub ini, seperti apa klub ini dibangun ke depannya, seperti apa ya, ini salah satu caranya, salah satu langkah. Ini masih langkah pertama. Mungkin berikutnya akan ada beberapa langkah-langkah lagi. Kalau percaya banget sih sama kondisi manajemen sekarang ini pasti punya roadmap yang jelas itu menurut saya Pak. Dan akhirnya ini Pak kan memilih pemain-pemain yang muda-muda Pak. Bahkan timnas, ya ini miniatur timnas U19 waktu itu direunikan di sini. Itu memang rencananya seperti itu atau gimana? Memang kita kan lihat komposisinya juga. Sebenarnya kan kalau dibilang timnas U19 yang direunikan di sini juga, yang harus diingat satu, waktu timnas U19 itu kan banyak sekali pemain-pemain Persebaya EPA U20 ya. Nah, memang ini dengan hadirnya beberapa tambahan yang baru memang sangat inilah, semoga ini bisa lebih cepat lah pemain-pemain dalam adaptasi, karena mereka udah biasa main bareng semua. Ya, kemarin kan kebetulan saya juga ketemu sama Salman di Jakarta Pak. Yang dia juga bilang, ya saya udah temenan sama Brilian, sama siapa? Andre Supriyadi. Artinya juga akan mempercepat juga bagi mereka juga. Saya yakin seperti itu. Dan si Salman juga bilang Pak, katanya kenapa milih Persebaya daripada klub sebelumnya? Saya senang dengan pelatih yang mempercayakan kepada pemain-pemain muda seperti itu. Itu memang sesuai dengan visi manajemen juga Pak? Iya, jadi kita sebenarnya ini kan dalam tahapan membangun tim. Membangun tim ini kan harus semua elemen kita libatkan. Nah, salah satunya pemain muda. Kita bukan nanti dengan pemain ini, tapi kan karena perlunya regenerasi, maka ya kita pilih jalan inilah, seperti itu. Ya. Kemudian ini Pak, akhir bulan Mei ya? Mei. Nanti akan ada pertandingan Surabaya Game. Berarti menuju ke sana skuad kira-kira sudah berapa persen Pak itu? Insya Allah udah lengkap itu, cuman mungkin kan pemain-pemain timnas masih belum bisa main. Iya. Terus kemudian pemain asing mungkin masih satu yang main. Iya. Oh, satu ini yang udah resmi. Udah resmi. Selebihnya udah ada bocoran Pak? Mungkin mereka gabung akhir bulan mungkin. Iya. Karena memang kontraknya baru habis akhir bulan. Akhir bulan Mei. Ya.
Ada bocoran nggak Pak kira-kira yang bisa dibocorin untuk pemain asing? Yang jelas itu semua udah ada, cuman tinggal Pengumuman aja. pengumuman. Itu aja. Kita harus hormati kontraknya. Iya, untuk posisi sama Pak dengan komposisi pemain asing musim lalu. Yang tahun ini sebenarnya kurang lebih sama sih ya, karena yang gelandang itu juga bisa main wing juga. Oh ya. Tebak nih kira-kira teman-teman bonek siapa? Waduh. Tebak aja nih kalau komentar. Iya. Teman-teman bonek kalau berasumsi ini Pak, bebas kan? Iya. Tapi teman-teman banyak yang udah tahu kok. Oh udah tahu. Banyak yang menebak lah. Iya. Tebakannya mungkin ada yang benar. Ya, karena tebaknya banyak banget Pak. Iya. Jadi apa ya Pak? Jadi kalau aku melihat realitanya Pak, atau melihatnya di lapangan lah, bahwa pemain asing itu meskipun belum diresmikan, entah itu benar atau enggak, itu udah diserbu Pak. Iya, pasti. IG-nya udah diserbu, udah welcome. Seantusias itu Pak berarti. Ya memang itulah teman-teman dalam mencintai klub ini ya seperti itulah. Makanya klub ini bisa dibilang klub terbesar lah di Indonesia ya, karena memang kecintaannya teman-teman bonek Persebaya. Pak, yang mau disampaikan untuk game nanti Pak, kira-kira itu berapa persen, kemudian syaratnya apa gitu Pak dalam Surabaya game? Berapa persennya kami belum tahu, yang jelas itu ada penonton dan syaratnya itu tadi vaksin 3 booster. Oh booster ya? Ya harus booster. Teman-teman yang belum vaksin booster kalau mau nonton, ya pastiin booster dulu. Karena kalau nggak booster nggak bisa beli tiket. Itu. Oh syaratnya memang ngeling Pak di situ? Ngeling dan rencananya ngeling dan di lapangan juga kita ada peduli lindungi, cek lagi. Karena ini adalah awal pintu masuknya ini tanggal 22 ini. Ya untuk dilihat juga Pak, kalau ini sukses bisa jadi liga musim depan juga akan lebih mudah, akan penonton ini, dan ini lebih menguntungkan. Jadi ini adalah test case buat kita semua. Ya, semoga berhasil lah. Karena memang GBT juga udah single seat semuanya, jadi untuk persenanya juga bisa diatur. Lebih bisa diatur lah, seperti itu. Oke, Pak, dari aku mungkin gitu aja Pak untuk sekarang Pak. Makasih banget Pak, mungkin untuk kesempatan kali ini, next kita sambung-sambung lagi Pak. Siap. Oke ya, makasih. Makasih Pak ya. Terakhir Pak, salamnya Persebaya Pak. Salam satu nyali. Wani.